Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Misha Putri dengan NIM B100200129. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal bab 14. Adapun judul jurnal yang saya ambil di sini, Performance Management: A Scoping Review of the Literature and Agenda for Future Research. Adapun tahun terbit yaitu tahun 2018, penulis Traversy Brown-1, Paula Okhanetu, Bisaka Mazumdar, dan Martin MC Kraken. Halaman 47 sampai halaman 82. Kata kunci yang digunakan: manajemen kinerja, tinjauan literatur pelingkupan, dan penilaian kinerja. Adapun tujuannya di sini yang pertama, peninjauan ruang lingkup dan penelitian kinerja saat ini. Yang kedua ada mengidentifikasi kesenjangan penelitian untuk penyelidikan di masa depan. Yang ketiga, identifikasi prevalensi penelitian tentang manajemen kinerja versus penilaian kinerja. Adapun latar belakang, yaitu di sini manajemen kinerja dalam segala bentuknya terjadi di semua organisasi, baik secara formal melalui proses organisasi resmi atau informal melalui dialog sehari-hari. Mengingat pentingnya yang melekat pada bidang pengembangan sumber daya manusia, kami melakukan tinjauan scoping literatur PM selama lebih dari 11 tahun, mengungkap 230 artikel dari 41 jurnal yang berbeda. Tinjauan kami menunjukkan bahwa literatur PM mengeksplorasi aspek PM yang lebih didorong oleh proses, yaitu penilaian kinerja. Dibandingkan dengan penyelidiki PM dengan cara yang benar-benar holistik, sepanjang kami menyarankan serangkaian kesenjangan penelitian yang jika diisi akan membantu para sarjana dan praktisi HRD lebih memahami bagaimana kinerja karyawan dapat dikelola secara efektif di masa depan. Adapun subjek penelitian, pandangan ini melihat PA sebagai latihan evaluasi tahunan, sedangkan PM adalah aktivitas berkelanjutan. Jika tidak ada berkelanjutan yang berfokus pada pendefinisian, penilaian, dan pengembangan kinerja dengan cara yang selaras dan tujuan strategis. Metode, kami melakukan tinjauan pelingkupan literatur PM konsisten dengan publikasi Human Resource Development Review HRDR baru-baru ini, di mana tim peneliti bertemu beberapa kali untuk mengidentifikasikan dan mengklarifikasi pernyataan masalah penyelidikan, ruang lingkup penelitian, dan pernyataan dan pengecualian sumber tinjauan. Dalam melakukannya, kami menggunakan langkah-langkah definitif untuk menyusun penelitian serta menganalisis temuan. Hasil dan diskusi. Analisis tematik. Berdasarkan sintesis model yang sudah ada sebelumnya dirancang untuk memahami bagaimana PM sebelumnya telah dieksplorasi dalam literatur. Kami menggunakan 4 tema besar. Yang pertama, mendefinisikan kinerja. Yang kedua, mengevaluasi dan meninjau kinerja. Yang ketiga, memberikan konsekuensi untuk kinerja. Yang keempat, ada konteks untuk putaran pertama pengkodean kami, dan kemudian menggali lebih dalam di putaran kedua, mengidentifikasi hingga 3 kali subtema. Tabel 2 menyajikan analisis tematik dari 230 artikel, sementara tabel 3 menyajikan pengkodean konfirmasi kami menggunakan pencarian frekuensi kata. Dalam banyak kasus, tema dan topik yang kami soroti di bagian berikutnya bisa menjadi fokus risalah yang komprehensif. Karena tujuan analisis kami adalah untuk mengeksplorasi topik dan tema PM dalam literatur dan untuk memetakan implikasi untuk beasiswa dan praktik. Kami telah menambahkan tabel 4, di mana merangkum tabel artikel ulasan dan publikasi yang meyakinkan berdasarkan area tema untuk pembaca yang mencari lebih banyak komentar yang komprehensif tentang suatu daerah. Selanjutnya ada keterbatasan. Keterbatasan potensial dari penelitian ini adalah penggunaan judul, abstrak, dan istilah subjek untuk menentukan inklusi. Sayangnya, selama fase analisis kami menemukan bahwa banyak abstrak tidak memiliki detail yang cukup untuk memungkinkan pemahaman yang tepat dari artikel, sehingga mengharuskan mereka untuk dibaca sekilas. Ada potensi bahwa lebih banyak artikel yang ada daripada kami sertakan dalam penelitian ini. Ke depan, kami mendesak para sarjana untuk mengikuti panduan Gubbins dan Resource dengan menyusun abstrak di sekitar populasi.
Baik, sekian review yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.